chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. Halo golfers, balik lagi sama gua Kevin di Golfin Quick 18 Singapura. Jadi mungkin setelah udah 2 tahunan lah ya nggak traveling overseas, kita hari ini mau traveling ke Singapura, bikin Quick 18. Tadi juga udah check in, udah taruh bagasi, terus baru kelar imigrasi. Tadi imigrasinya agak sedikit padat karena banyak jamaah umroh. Terus kita sekarang mau ke gate sambil cari sarapan dulu. Ikutin terus video kali ini. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. Jadi itu di Singapura kita akan main di salah satu lapangan kayak private course gitu. Dan annual fee-nya itu kalau nggak salah harus bayar 300.000 atau 400.000 Singapura dolar gitu per tahunnya. Jadi itu lapangan benar-benar khusus untuk member doang, tapi karena ada pandemi jadi mereka buka untuk guest juga, tapi itu pun juga kayak cuman temporary, mungkin nggak selamanya buka untuk guest gitu. Jadi ya udah deh, sekalian aja kita main aja ke sana gitu kan. Nanti ada Kadoni juga, dia lagi liburan, lagi cuti. Nah, lapangannya itu namanya Sentosa Golf Club gitu. Jadi di Sentosa Golf Club itu ada 36 hole, ada Tanjung dan ada Serapong. Dan kita akan main di Serapong. Kenapa Serapong? Karena menurut gua pribadi Serapong tuh lapangannya lebih challenging, terus juga view-nya bagus, pinggir pantai gitu. Ada salah satu tee box yang bener-bener di pinggir pantai banget. Terus gue juga pernah main di sana waktu itu di SEA Games 2015. Kayaknya kalau misalkan bukan karena SEA Games nggak akan bisa main di situ deh. Itu karena memang bener-bener private banget itu lapangan. Ya pokoknya kita lihat seberapa bagus lapangannya. Oke. Ini udah jauh banget jalan ke gate 1. Gue kira di sekitar sini ada kayak semacam makanan-makanan gitu, ternyata semuanya tutup. Gila. Ini nggak tahu harus balik lagi ke gate 7. Kalau nggak salah di gate 7 tuh ada makanan gitu, tapi jauh banget. Atau nunggu mungkin sekitar 1 jaman lagi untuk boarding. Kayaknya harus balik deh. Gue bener-bener belum makan sama sekali. Oke guys, kita balik lagi. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Makan kopinya aja deh guys. Ini kari ayam enak. I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let him win. I'll take a stab. I wanna chase a bag. I wanna weigh. I can change all the things I lack. I gotta face the facts. I got a taste in that. Got me obsessed with the rest. I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna reality. Don't let go. Don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make. Oke, kita balik lagi ke gate 1 guys. Oke guys, sekarang udah di gate 1, lagi nunggu boarding. Untuk teman-teman yang nanya kayak perlu apa aja ke Singapura, nggak terlalu ribet sih. Yang jelas yang pertama ya paspor, itu pasti. Yang kedua, download vaksin internasional, itu ada di Peduli Lindungi. Terus ke vaksin certificate, habis itu convert ke yang internasional WHO. Kalau nggak salah yang Singapura dia nerimanya yang WHO. Terus habis itu udah, setelah itu dia keluar muncul, ya udah di save to files. Habis itu sama satu lagi perlu ini download
namanya aplikasi My ICA, My ICA kalau nggak salah, itu ada di sini lah pokoknya logonya. Nah itu di situ nanti kayak semacam kalau misalkan kita keluar negeri sebelum pandemi kan kita kayak ngisi kartu kecil gitu kan pas lagi sebelum ke imigrasi. Nah ini bedanya kita isinya di aplikasi, jadi isinya kayak cuman flight number, paspor dan segala macam, terus nanti dikasih barcode. Setelah udah selesai itu dikasih barcode. Nah nanti barcode-nya itu katanya dikasihin ke imigrasi pas lagi udah landing di Singapura gitu. Jadi ya udah nanti kita lihat gimana ya. Terus juga berangkatnya sih gue nggak antigen, gue nggak PCR, tapi nanti pulangnya PCR. Jadi ini gue berangkat hari Sabtu malam gue PCR karena Senin sorenya udah pulang. Karena kan hasilnya nggak nunggu sehari kan, jadi ya udah nanti landing, check in hotel, habis itu baru kita PCR. Gitu guys. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and ecstatic. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Few moments later. Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Oke guys, baru landing. Ini sekarang mau ke imigrasi. Tadi nyari SIM card. Adanya SIM card paling sedikit 100 GB anjir. Banyak banget 100 GB. Akhirnya kita coba cari di luar deh SIM cardnya. Oke. Oke guys, jadi baru ambil bagasi, terus baru imigrasi juga. Tadi pas imigrasi sih cuman diminta tunjukin sertifikat internasional vaksin aja sih. Terus habis itu udah. Ternyata yang My ICA itu nggak dimintain apa-apa juga. Tapi memang random sih, ada beberapa temen gue yang memang dimintain My ICA-nya, tapi ada juga yang enggak. Jadi tadi nyari SIM card. SIM cardnya paling sedikit $50, itu 500.000, dan itu 100 GB. Terlalu banyak banget buat gue yang cuma stay buat 3 hari. Tapi kalau dipikir-pikir kayak gue kan pasti nanti bakal pakai public transportation kan, jadi pasti butuh SIM card. Kalau cuma ngandelin wifi agak susah. Jadi ini lagi mikir-mikir solusi terbaiknya seperti apa. Dan kita coba untuk makan dulu, belum kena nasi ini hari ini. Makan pakai chicken curry guys. Oke guys, ada sedikit update. Tadi mencoba-coba, ternyata bisa naik Grab di sini. Terus ya udah kita coba untuk order Grab. Jadi nggak perlu beli SIM card karena udah naik Grab kan. Dan ya cuma 3 hari doang sih, jadi sayang banget. 500.000 untuk 3 hari tuh di Indonesia bisa buat 2 bulan. Jadi gitu. Oke, sekarang kita caw ke hotel. I won't forget this
Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost. Oke guys, sampai juga di hotel. Hotelnya not bad sih. Ya, buat 2 malam sendiri. Oke. Jadi nanti planningnya mau PCR dan mungkin ke tempat PCR-nya di Orchard Road-nya itu dijemput sama temen gue namanya Ridwan Bintang. Dia kebetulan lagi di Singapura dan dia dulu sempat tinggal di Singapura, jadi dia ada kendaraan. Jadi ya siap-siap nanti buat besok main di Sentosa Golf. Dan gue tadi baru keingetan di jalan. Jadi dulu tuh sempat ada cerita yang cukup lucu di SEA Games 2015 di Singapura. Kebetulan SEA Games 2015 Singapura itu mainnya di lapangan yang besok kita akan mainin, yaitu Sentosa Golf di Serapong lapangannya. Di SEA Games itu ada 2 nomor pertandingan yang ditandingkan. Ada individual basically ya siapapun yang mainnya paling rendah atau skor paling rendah dia menang gitu kan. Nah medalinya ya biasa ada emas, silver dan perunggu gitu. Nah ada juga nomor pertandingan yang dipertandingkan itu ada individual dan tim. Nah timnya ini basically setiap harinya diambil 3 skor terbaik dari 4. Jadi satu tim ada 4 orang. Diambil 3 skor terbaik dari 4 orang itu setiap harinya. Misalkan player A main event, player B main event, player C main event, player D plus 4 misalkan. Nah yang diambil ya ABC gitu. Dan total skornya untuk hari itu jadi event, karena kan event gitu. Nah waktu itu SEA Games 2015 Singapura, Indonesia, timnasnya itu gua, Fadli, Tirto Tamardi, sama satu lagi Rizky Subakti. Dan memang kalau multi event itu kayak SEA Games, PON atau Asian Games, kita fokusnya lebih ke tim kategori timnya gitu, bukan individualnya. Individual tuh ya otomatis nanti kalau timnya bagus pasti otomatis akan naik juga gitu. Jadi kita fokusnya ke tim. Nah, H-1 lagi makan malam nih. Besoknya mulai tanding. H-1-nya ya udah kita diskusikan sama pelatih juga. Itu pelatihnya David. Kira-kira skor berapa nih yang ada kemungkinan kita bisa in contention lah, bisa dapetin medali gitu, minimal perunggu. Karena SEA Games yang sebelumnya itu kita nggak dapet medali sama sekali. Diskusi dan perlu diingat ini lapangannya benar-benar susah banget. Kalau nggak salah waktu itu yang individualnya setelah 4 hari pemenang emasnya tuh dari Thailand cuman main 1 under atau event gitu. Benar-benar susah banget. Biasanya kan Thailand tuh kalau main bisa 20 under, 15 under, ini cuma 1 under. Jadi emang lapangan ini susah. Kayak kita diskusi. Akhirnya dapatlah angka yang kira-kira kalau kita konsisten setiap hari di situ, itu timnya bisa dapat kesempatan untuk menang medali lah, minimal perunggu. Yaitu setiap harinya plus 4 tim ya. Jadi 3 orang main plus 4. Jadi mungkin ada yang plus 1, plus 1, plus 2 gitu. Jadi pokoknya totalnya plus 4 aja. Artinya kan kalau sehari plus 4, berarti 4 hari plus 16. Plus 16 itu kemungkinan besar bisa menang medali. Oke deh. Kita udah oke, prepare semuanya segala macam. Mainlah besok. Nah ini lucunya nih. Oke, target setiap hari kan plus 4. Oke. Setelah kita selesai main dan diambil 3 skor terbaik dari Indonesia, skor tim kita adalah plus 17. Plus 17 guys.
Jadi targetnya itu 4 hari plus 16, which is setiap harinya plus 4. Ini kita baru hari pertama udah plus 17. Plus 17 tuh kalau nggak salah kita ada di ranking paling bawah nih kalau nggak salah. Itu kita setelah main cuman diam aja, udah nggak bisa ngapain lagi. Kalau nggak salah waktu itu skor gua di hari pertama itu gua nggak dipakai karena waktu itu main 84. Bener-bener susah banget guys. Terus abis itu kalau nggak salah Rizky Subakti tuh 80 deh, 80 terus 77 sama 76 kalau nggak salah. Pokoknya hari itu kita tim plus 17, bener-bener gak ngerti lagi harus ngomong apa, lemas banget. Ya udah, oke. Kita bounce back lah, kita bounce back kan. Disemangatin sama David waktu itu. Oke. Hari kedua fokus tuh. Dari paling bawah, hari kedua kita main 3 skor terbaik itu plus 1 kalau nggak salah. Jadi dari hari pertama plus 17, hari kedua kita 3 skor terbaiknya cuman plus 1. Kalau nggak salah waktu itu Tirto main 1 under, habis itu plus 1 deh. Kalau nggak salah gue itu main 1 over, Fadli 1 over. Jadi total tim plus 1. Itu dari yang paling bawah kita mulai naik ke ranking 6 man kalau nggak salah, 6 atau 5 gitu. Oke, slowly kan. Oke. Hari ketiga kita main lagi, skor 3 terbaiknya even par. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue main even, Fadli 1 over atau Tito 1 under atau terbalik gitu. Pokoknya intinya hari ketiga kita tim even. Jadi total 3 hari plus 18 ya. Hari pertama plus 17, hari kedua plus 1, hari ketiganya even. Dan kita naik ke ranking 4. Dan cuman beda tipis nih sama ranking 3-nya gitu. Ranking 3-nya kalau nggak salah waktu itu Filipina. Beda 4 atau 5 stroke gitu. Ya lumayan banyak sih, tapi kalau untuk tim event kan 3 orang yang main kan. 4 orang yang main, 3 skor yang diambil. Ya 5 stroke, 6 stroke tuh masih bisa kekejar lah gitu. Kalau nomor 1 Thailand udah nggak akan kekejar lagi, udah terlalu jauh. Yang kedua Singapura juga terlalu jauh, ya kita targetnya berarti yang ketiga. Dan hari terakhir itu kita kalau nggak salah timnya itu main under deh. Gue main 1 under, Tito kalau nggak salah main under juga, under 1 atau under 2 gitu. Pokoknya akhirnya sesuai target kita setiap hari plus 4, total jadi plus 16. Ini kita 1 hari itu, hari pertama udah plus 17, terus plus 18 nambah, habis itu kita balik lagi jadi ke plus 16 gitu. Jadi sesuai target dan alhamdulillahnya waktu itu kita dapat menang medali perunggu. Beda 2 stroke atau 3 stroke dari Filipina. Jadi kita hari terakhir tuh slowly nyalip Filipina gitu. Itu waktu itu seru banget sih. Jadi pengalaman yang gak akan terlupakan dan juga apa ya, lucu aja sih gitu. Targetnya plus 16 4 hari, tapi hari pertama gitu udah plus 17. Itu udah gak habis pikir sih. Dan memang besok pokoknya kalian lihat deh, lapangan itu emang bener-bener susah banget, tapi seru. Oke. Sekarang mau mandi dulu, mungkin mau istirahat sebentar, nanti siap-siap untuk PCR. Oke guys. 5 minutes later. Oh guys, tadi udah istirahat, udah mandi rapi-rapi, terus mau ke PCR naik MRT, tapi hujan. Untung bawa payung golf. Jadi kita dapat PCR-nya di Orchard Road. Sekalian ketemuan sama Kak Doni makan malam. Terus MRT yang paling deket dari hotel tuh namanya Raffles Place kalau nggak salah. Jadi sekarang kita lagi jalan ke sana dulu. Terus habis itu baru lanjut ke Orchard. Oke. Oh by the way, si Ridwan tadi ngabarin dia nggak bisa ngejemput, jadi akhirnya ya udah kita naik MRT aja. Tapi katanya dia bakal nyusul nanti, jadi kita ketemu sama semuanya di sana.
Kita di sini guys. Di sini kita mau berhasil. Tadi kita ke yang pakai North South Line ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, ya itu di Orchard. Oke. Oke guys, ini lagi ngantri untuk swab, terus ketemu sama lawan kita besok. Ready for tomorrow, nyobain main di Sarpong. Katanya apa kan sisa lo? Bawa bola banyak kan? 8, kebanyakan nggak? Nggak ada jual bola second di sana. Biarin, kita pertahankan. Siap ya besok ya? Siap. Let's go. Oke guys, baru kelar swab test. Sekarang kita mau isi tangki dulu. Isi tangki biar berdirinya banyak besok. Let's go. Di Food Opera. Let's go. Makannya 2 porsi nunggu makan. Persiapan banyak. Berdinya banyak. 346 minutes later. Guys, baru kelar makan. Terus sekarang kita dijemput sama supir kita di Singapura. Hey. Tapi supirnya mobilnya lebih bagus daripada mobil punya kita. Asik. Siap. Gila. Ini Maserati tahun berapa nih, Wan? Tahun berapa nih Maserati? Hah? 2018, 19 harusnya. Berapa nih, Wan, kalau di Singapura, Wan? Sekitar 380, 390. 380? 400.000 juga. Sing gitu lah. Murah lah ya. Enggak juga lah. Mobil tetangga ini untungnya. Pokoknya kita sekarang nih, kita mau ke jalan-jalan ke suatu tempat. Kayak MBS. Ya, kayak Minum MBS, kopi. Marina Bay Sands, minum kopi dan ya pokoknya lihat nanti lah, oke? Gas Wan, sekali Wan. Gak bisa ini, banyak orang mobil. Masuk angin mas. Wah, gas terus Wan. Speed light limit nanti. Hours later. Oke guys, sekarang udah di hotel. Thank you for watching. Mungkin video kali ini lebih ke daily vlog kali ya, bukan Quick 18. Besok kita akan bikin Quick 18, jadi pokoknya stay tune terus. Jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching and see you next time.